Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi amma ba'd. Dengan rasa hati yang sangat kecewa, berat sekali, darurat saya sampaikan apa yang akan saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan perubahan yang besar, yang baik kepada umat Islam, dan kebalikannya bisa menjatuhkan dan menggagalkan niat-niat musuh-musuh Islam. Allahumma amin. Indonesia darurat komunis. Saat ini berbagai peristiwa menjadi perbincangan di kalangan publik, mulai dari perbincangan pengadilan politik, bukan hukum, terhadap Habib Muhammad Rizik Syihab, kasus penistaan agama oleh Joseph Paul Zeng, belum lagi kasus pembantaian dan pembunuhan 6 laskar FPI yang mulai sepi diperbincangkan di berbagai media dan medsos. Hingga hari ini pelakunya saja belum ditangkap dan diadili. Apalagi kasus mega korupsi seperti Jiwasraya, kasus korupsi Samsul Nur Salim yang bernama asli Lim Tek Siong atau Lim Chun Ho, bakal menguap dan divonis sebagai hukuman yang sangat ringan. Na'udzubillah. Maklum, bila menyangkut etnis tertentu, hukum jadi lembek. Adanya penghapusan Pancasila dan bahasa Indonesia dari standar pendidikan nasional dan dihapuskannya sejarah Ki Hasyim Asy'ari dan buku kampus sejarah terbitan Kemendikbud. Belum lagi membanjirnya ribuan pengungsi dari India akibat COVID yang melanda negeri itu. Kenapa pengungsi-pengungsi tersebut diizinkan masuk Indonesia, padahal mereka kebanyakan sudah positif corona? Secara lahiriah ini pengen menularkan corona yang ada di India ke Indonesia. Berita tenggelamnya KRI Nanggala 402 juga saat ini ikut meramaikan media. Menurut sebagian analisa, penyebabnya karena KRI Nanggala 402 mendapat serangan torpedo atau rudal di bawah laut. Rudal bawah laut. Menurut analisa yang lain, ada campur tangan Cina di tragedi kapal KRI Nanggala 402. Ada sabotase, bukan murni kecelakaan. Makanya keterlambatan berita dari pemerintah tentang hilangnya KRI Nanggala 402 ini sangat membuat pertanyaan, memunculkan pertanyaan, apa karena itu memang benar dari serangan Cina? Dan tidak ada bela sungkawa dari pemerintah kepada angkatan laut yang wafat berapa? 53. Kenapa nggak ada minta maaf bela sungkawanya? Ya, semoga mereka mati syahid di bulan Ramadan, dan semoga arwah mereka, darah mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ratusan juta arwah dan darah-darah orang kafir, khususnya dari etnis yang dinabobokkan dan dirajakan oleh rezim sekarang ini. Allahumma amin. Saat ini muncul larangan mudik dari pemerintah yang didukung oleh berbagai pihak termasuk MUI. Mudik merupakan ajang silaturahmi yang mewujudkan hubungan yang baik antara saudara sesama muslim dan semua komponen bangsa.
menjadi pondasi untuk pembangunan persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta memperkokoh perekonomian masyarakat. Dalam Islam, bagi yang menjalin dan menjaga silaturahmi akan dicintai Allah dan tentu akan dijamin dengan kehidupan yang baik zahir batin dunia akhirat. Hadisnya, man ahabba an yunsa'alahu fi atharihi wa yubsatalahu fi rizqi falyasil rahimah. Siapa yang ingin panjang umurnya, jembar rizkinya, maka silaturahimlah. Ini dengan larangan mudik ini berarti katanya memangkas mata rantai COVID, tapi ini sebetulnya memangkas silaturahim, memangkas persatuan dan kebangsaan Indonesia. Sudah hilang ciri khas Indonesia, ya. Na'udzubillah min dzalik. Dengan ini kami menolak larangan mudik dari pemerintah serta mendesak kepada pemerintah untuk mencabut larangan tersebut. Menurut kami, larangan tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang mengizinkan salat tarawih dan salat Idul Fitri dilaksanakan di masjid. Di masjid-masjid kemarin itu diizinkan, ya, tapi sekarang tidak diizinkan. Pemerintah melekoto MUI. Sayangnya MUI mau aja. Ada teman-teman kita, silakan itu yang sholat Id di rumah itu MUI saja. Ada yang bilang gitu, itu MUI aja, kita masyarakat tidak pengen gitu. Dan di samping itu juga larangan mudik tidak sesuai dengan kebijakan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah membuka kembali tempat-tempat wisata pada bulan April tahun 2021. Di samping itu, larangan tersebut akan berpengaruh rapuhnya rasa persaudaraan dan kebersamaan antara saudara dan masyarakat yang akan berdampak pada lemahnya persatuan dan kesatuan serta merosotnya perekonomian rakyat. Larangan mudik jelas akan menambah beban pikiran rakyat, masyarakat, bukan hanya masalahnya sulitnya ekonomi akibat pandemi, namun juga momen merayakan hari kemenangan Idul Fitri, bertemu dan bersilaturahmi dengan orang tua, saudara, keluarga dan kerabat dan orang yang mereka cintai gagal. Agenda halal bihalal, reuni dan acara keluarga akan batal. Tempat-tempat wisata, perbelanjaan, warung-warung makan kue, warung-warung makan kue yang diharapkan dengan adanya mudik secara otomatis akan terjadi pemerataan pada sisi ekonomi, rakyat juga akan gagal. Menurut kami, kalau larangan mudik itu diberlakukan karena alasan untuk mencegah penyebaran COVID-19, jelas kurang tepat karena bisa saja pemerintah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat, melaksanakan rapid test antigen dan melakukan vaksinasi yang bukan pakai babi itu, maksud saya, ya, bukan pakai bahan babi, tidak mengandung babi, ya. Keperluan mudik itu bukan hanya sekedar bersenang-senang, tapi mungkin ada berbagai keperluan yang mendesak. Di samping silaturahmi juga menunjuk orang tua yang lagi sakit, mendatangi undangan hajatan, urusan administrasi dan lain-lain. Pemerintah juga kurang objektif. Kenapa? Aturan larangan mudik tidak disertai dengan penutupan mal, pasar, swalayan dan tempat wisata. Selama aturan protokol kesehatan dilaksanakan dengan baik dan ketat, pasti bisa berjalan dengan baik, tidak perlu ada larangan untuk dalam mudik, sehingga masyarakat yang rindu akan kampung halamannya dan ingin bersilaturahmi bisa terobati. Kami khawatir ada agenda terselubung dari musuh-musuh Islam atau komunis dan salibis yang memakai kedok pandemi untuk meredupkan syiar-syiar Islam di balik pelarangan mudik. Dan sekarang bukan hanya mudik yang dilarang, bahkan Idul Fitri di masjid-masjid, ya, dilarang oleh MUI. Ya, tekanan pemerintah sudah jelas. Ini mungkin tekanan pemerintah ini baru tadi
pagi, baru hari ini mungkin, setelah ada tenggelamnya kapal Nanggala. Jadi mungkin tenggelamnya atau hilangnya kapal Nanggala ini memang untuk menteror umat Islam. Jadi jahatnya komunis, jahatnya musuh-musuh Islam kepada Islam, kurang ajar. Jadi karena itu mereka terus menteror supaya nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini. Ya semoga para penteror Islam, umat Islam ini semoga dihancurkan oleh Allah SWT. Semoga ada keajaiban Allah membalas 50 berapa? 3 tentara ya. Angkatan laut, semoga yang semuanya insya Allah muslim, semoga itu dibalas oleh Allah Ta'ala. Hilangnya dan hancurnya ratusan ribu bahkan jutaan dari non-Islam, khususnya yang berniat jahat kepada umat Islam, pengen menggusur umat Islam, pengen diganti dengan etnis Cina ya, dan lain-lainnya itu. Semoga mereka yang hancur dan mati sebanyak-banyaknya, Allahumma amin. Beda dengan Soekarno yang dulu melarang Konghucu ya, dan melarang orang-orang Cina punya tanah ya, milik. Ini sangat berbeda. Ini pemerintah rezim ini katanya ikut Soekarno tapi sangat berbeda. Dan bahkan Soekarno pernah menghilangkan Rotary Club, Lion Club, Freemason, tapi kemudian dan bahkan menghilangkan Konghucu, tapi dihidupkan kembali oleh Gus Dur. Tapi ini kepada Cina ini dihidupkan kembali oleh rezim ini. Semoga mereka yang jahat kepada Islam, semoga dihancurkan oleh Allah sebesar-besarnya kehancuran. Mereka gagal total dan umat Islam sadar. Mereka sudah menghilangkan Ki Hasyim Asy'ari dalam sejarah ya. Juga memunculkan PKI dan banyak penghinaan-penghinaan. Dan mereka semoga umat Islam sadar, bangkit akan sangat bahayanya negara ini. Umat Islam tidak jelas nasibnya hajinya, karena katanya dana haji diambil untuk infrastruktur. Entah benar entah tidak itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi umat Islam akhirnya terkatung-katung hajinya. Ini sangat zalim sekali. Dan Arab Saudi melarang Indonesia haji itu, mamanya itu maklum karena belum membayar ya dananya. Inilah adalah kejahatan umat Islam, kejahatan non-Islam, lebih dari Taipan atau apa itu, orang-orang Taipan. Ada meme, pilkada boleh, piknik boleh, kondangan boleh. Terus kenapa mudik nggak boleh? Situ ada masalah apa sama orang tua saya? Maksudnya benar-benar ini dari PKI ini, PKI gaya baru ya. Ini pengen dendam dengan umat Islam, dendam kepada yang tua, juga dendam kepada yang muda, kepada anak. Sampai umat Islam sekarang nggak bisa sekolah tatap muka ya. Ini adalah satu kejahatan yang luar biasa, pembodohan kepada umat Islam. Semoga kita umat Islam sadar dan akhirnya banyak tadarruk kepada Allah, banyak doa kepada Allah, khususnya terhadap bulan Ramadan ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kejahatan-kejahatan yang ditimpakan kepada anak bangsa kita, khususnya umat Islam, akan diberi pembalasan oleh Allah. Bukan hanya di akhirat, kita yakin kalau akhirat, tapi kita di dunia juga. Semoga yang menjahati itu akan dihancurkan
berkeping-keping sehancur-hancurnya oleh Allah SWT. Ada video Denny Siregar, orang liberal, yang mengatakan bahwa di India asalnya ada banyak yang kena COVID, setiap hari 11.000 ya, tahbiro. Sebelumnya lagi ada yang berat, kemudian mereka merasa aman, itu akhirnya mereka ke Sungai Gangga semua, akhirnya kena COVID ratusan ribu. Nah ini disebarluaskan omongan ini oleh Denny Siregar kepada umat Islam, khususnya yang ada di NU, supaya hari raya di rumah saja dan seterusnya. Dia mengatakan, ayo coba itu orang India ke Sungai Gangga semua akhirnya kena. Itu kan satu tempat, kalau hari raya kan tempatnya lain-lain, nggak bisa disamakan. Mari umat Islam jangan dibodohi sama Denny Siregar. Dan adapun tahun kemarin banyak yang kena, mungkin rekayasa dari Taipan, dari orang Cina, supaya tahun ini sepi. Jadi kemarin saya sudah ngomong bahwa memang komunis ketoknya gak ono, partai komunis gak ono, tapi jiwa komunis masih besar ini. Pengen bunuh umat Islam, 700 KPPS dulu ya, 700 KPPS mati, nggak ada nggak ada penyelidikan, nggak ada otopsi dan kemudian Habib Rizik pengikutnya ada 6, nggak ada ngadil, nggak dan prokes kok sampai dianggap kayak kriminal. Ini hanya Habib Rizik. Ini adalah jiwa-jiwa PKI seperti itu. Memang namanya PKI katanya sudah nggak ada, partainya nggak ada katanya. Tapi ini jiwa kapitalis tapi yang pengen membunuh umat Islam, itu namanya PKI gaya baru. Ini jelas nyata PKI itu ada. Melarang orang untuk kami sudah dari dulu ada corona ini ada supaya tujuannya melarang orang Jumatan, melarang orang rapat dalam soft dan seterusnya. Sekarang mau melarang Idul Fitri, Idul Adha. Inilah namanya jiwa PKI sudah merasuk dalam lini balung sumsumnya negara kita sekarang ini, bahkan di Kemenak, di MUI dan seterusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, semoga ayo bangkitlah umat Islam. Saya bukan mengajak masalah perang, tapi yang jelas ayo waspada. Jangan dituruti perintahnya pemerintah yang menyalahi syariat, yang pro komunis, nggak usah dituruti. Tapi kita bukan berarti akan menyerang atau perang, bukan. Tapi adalah ini perintah agama. Mengamalkan agama dilindungi oleh Undang-Undang 45 ya. Dan yang mengerikan itu yaitu pendidikan agama dihancurkan, nggak ada pendidikan agama. Rasa agama dihilangkan, bahkan perjuangan Islam dihilangkan. Yang ada dimunculkan adalah orang-orang komunis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi PKI sudah ada. Jadi kita ini sudah ngeri negara kita ini. Tinggal kita banyaklah tadarruk kepada Allah, balahnya tawakal kepada Allah, berdoalah semoga orang-orang yang seperti itu cepat dihancurkan oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.